Selamat pagi jemaat sekalian. Mari kita bangkit berdiri. Puji syukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk bersama-sama beribadah. Dan sebelum kita memulai ibadah ini, marilah kita bersaat teduh secara pribadi. Amin. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya, maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, "Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa." Rajakanlah Yesus, domba di tahtanya, dengarlah suara pujian, kumandang di sorga. Bangunlah jiwaku, bersama pujilah Tuhan yang mati dan hidup, pujilah selamanya.
kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah pada pagi hari ini kita datang menyembah dan beribadah kepadanya, bukan karena siapakah kita, bukan karena kepintaran atau segala talenta, kemampuan dan kuasa yang kita miliki. Namun marilah kita datang bersama-sama di hadapan Tuhan dan kita mengaku bahwa ibadah pada hari ini dapat diselenggarakan oleh karena pertolongan kita ada di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang akan memelihara umatnya untuk selama-lamanya. Turunlah atas kita kasih karunia dan anugerah daripada Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, serta di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus. Amin. Hormat bagi Allah Bapa. Berkata hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Kristus. Tapi di dalam kehidupan kita, seringkali kita tidak menghormati Dia di dalam tindakan kita, di dalam pikiran kita, di dalam tiap tindak laku kita. Oleh karena itu, sebelum kita masuk lebih jauh lagi dalam ibadah ini, marilah kita menghadap padanya dengan mengaku segala dosa kita. Yakobus 4 ayat 8 berkata, mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Mari saya mengajak setiap kita sekali lagi menundukkan kepala kita merendahkan hati kita, dan kita mau mengambil beberapa saat untuk mengaku dosa kita secara pribadi. Dan inilah setiap kami ya Tuhan, di tengah-tengah segala keheningan dan kediaman kami datang meminta pertolongan-Mu untuk kembali menyelidiki kedalaman hati kami. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang patut bersyukur buat segala penebusan yang telah Engkau berikan, buat segala anugerah keselamatan yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami yang seharusnya menjadi sasaran daripada segala murka Tuhan, tetapi kini justru mendapatkan anugerah yang begitu besar. Namun Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan kami bergumul, di tengah dunia yang terus hanyut di dalam dosa, kami tahu, kami sadar, kami pun masih sering sekali terjatuh. Entah kami sengaja atau tidak, entah kami sadari atau tidak, Engkaulah Allah yang menguji hati kami. Oleh sebab itu, sebelum kami melanjutkan lebih jauh puji-pujian kami, doa-doa kami, pendengaran dan perenungan akan kebenaran firman Tuhan, kami rindu sekali lagi datang di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan sekali lagi menolong kami, melihat seluruh dosa-dosa kami. Ajari kami untuk mengakui kesalahan-kesalahan kami, agar kami dipulihkan, agar kami diampuni, dan agar kami ditolong untuk tidak lagi terjatuh dalam dosa-dosa kami.
Ampuni kami jikalau kami tidak sungguh-sungguh mengasihi Engkau ya Tuhan. Ampuni kami kalau kami justru menjadi batu sandungan bagi sesama kami, sehingga membuat mereka begitu sukar untuk datang dan percaya kepada Engkau karena tingkah laku dan kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami sendiri telah menjadi penghalang bagi Injil Kristus diberitakan. Tapi hari ini kami datang ya Tuhan, kami sekali lagi memohon ampun kepada Engkau. Kami kembali ingin bertobat dari segala dosa-dosa kami yang terus sekali menggoda kami dan membuat kami terjatuh. Tolong kami ya Tuhan, agar kami tidak terus-menerus menikmati dosa-dosa kami, tetapi kami terus ditarik untuk mengasihi Engkau lebih daripada yang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu di dalam ibadah hari ini, kami dilayakkan, kami pantas oleh karena kasih anugerah Tuhan yang melayakkan kami. Oleh sebab itu bangkitkan sekali lagi mulut yang penuh dengan sukacita. Bangkitkan kembali jiwa yang remuk redam karena dosa-dosa itu. Agar ketika kami bernyanyi, kami sungguh-sungguh bernyanyi karena kemurahan Tuhan. Ketika kami berdoa, karena kami sungguh-sungguh berharap kepada Engkau. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, kami sungguh-sungguh tahu, karena itulah yang menguatkan kami. Berkati kami sepanjang ibadah hari ini ya Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini dapat kami terus laksanakan dan selenggarakan oleh karena kasih dan pengampunan-Mu. Ini doa kami Tuhan. Terima kasih buat kesempatan kami mengaku dosa-dosa kami. Dan terima kasih buat anugerah yang Kau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan kami menerima pengampunan-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, bagi setiap kita yang percaya bahwa Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan bagi setiap kita yang mengaku dosa-dosa kita secara pribadi, maka ada berita anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Dan berita anugerah pada minggu ini diambil dari Roma pasal yang ke-6 ayat ke-11. Kita semua boleh membacanya di dalam hati dan saya akan memimpin kita untuk mendengarkannya. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Berbahagialah setiap kita yang mengaku dosa dan yang diampuni dosanya di dalam Kristus Yesus. Jemaat dipersilakan duduk. Sekian kali kita melakukan dosa, sekian kali kita menjalani dengan menyakiti hati Dia. Sekian kali juga Tuhan mengampuni kita dan memulihkan. Di dalam perjalanan hidup kita, Tuhan telah membuktikan bahwa Dia memberikan karya terbaik dan memberikan kesempatan yang baru. Oleh karena itu marilah kita terus mengenal Dia yang begitu mengasihi kita dan terus menjadi penyembah-Nya. Aku lihat mataku dan lihat wajahmu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tanganmu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Aku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, tersanjung karena semua yang baik
kekuatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Di sepanjang hidup kita, Tuhan telah berkarya demikian indah. Di dalam kelemahan kita, Dia membuktikan kasih-Nya yang besar dengan memberikan kesempatan baru untuk kita bangkit dan kenal Dia, untuk kita bangkit dan menyembah Dia, melebih lagi kenal Dia, dan menjadi penyembah yang sesungguhnya bagi Dia. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi. Jauh dan batu bangkit berdiri, katakan kita ingin mengenal Dia. Ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Benar Tuhan, inilah setiap kami. Kami rindu untuk bisa menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami rindu untuk lebih lagi bisa mengenal-Mu. Kami rindu Tuhan untuk semakin lagi dekat kepada-Mu. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami. Katakanlah yang menjadi isi hati-Mu kepada kami. Izinkan kami untuk membaca firman-Mu dan merenungkannya. Sehingga di dalam kehidupan kami ya Tuhan, kami sungguh-sungguh mengalami Engkau. Kami sungguh-sungguh melihat pertolongan-Mu dalam kehidupan kami. Dan kami ditolong untuk menjadi penyembah-penyembah yang sejati. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan sama-sama membaca firman-Mu. Tolong kuasai hati dan pikiran kami. Gempurkan hati kami sedemikian rupa. Sehingga hati kami dapat menjadi tanah yang subur. Sehingga ketika firman itu ditaburkan, firman itu tidak menjadi sia-sia. Firman itu tidak terhimpit mati. Firman itu tidak bertumbuh. Firman itu kemudian tidak dicuri oleh iblis dan segala kuasa jahat. Tapi firman itu kemudian dapat berbuah dalam kehidupan kami. Dan Engkaulah yang akan menikmati buah-buahnya. Dan orang-orang sekitar kami akan memuliakan Engkau atas apa yang terjadi. Sekali lagi tolong setiap kami Tuhan. Kami mau mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam satu nama kami berdoa. Di dalam nama Kristus Yesus Tuhan Allah yang kami sembah. Kami telah mengucap syukur. Amin. Kepada setiap jemaat saya persilakan untuk duduk kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, entah kita menyadari atau tidak, selama bulan Agustus ini kita terus-menerus memberitakan tentang sebuah tema yang besar bagi gereja kita, yaitu tema tentang loyalitas dan tema tentang kesetiaan. Saudara-saudara, yang namanya loyalitas adalah sesuatu yang sangat berharga di sepanjang zaman, di sepanjang waktu. Karena kenapa? Karena ada begitu banyak orang-orang yang berusaha untuk bisa menemukan yang namanya kesetiaan di dalam hidup mereka. Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki nilai kesetiaan di dalam kehidupan mereka, maka kita akan menemukan nilai-nilai berharga lain yang tidak kalah penting, yang terus mendukung dari apa yang kita sebut dengan kesetiaan. Di dalam orang-orang yang hidup di dalam kesetiaan, kita akan bertemu dengan apa yang namanya komitmen.
Kita akan bertemu dengan apa yang namanya konsistensi atau konstan. Kita akan bertemu dengan apa yang namanya kebanggaan. Kita akan bertemu dengan apa yang namanya prinsip hidup atau kehormatan. Dan kita juga akan bertemu dengan apa yang namanya pengabdian. Sebuah kesetiaan yang tidak lagi sekedar hanya menantikan benefit, tetapi sebuah kesetiaan yang berkata, apakah yang harus aku lakukan sehingga hidupku ini bisa memberi lebih dari apa yang aku bisa. Seperti yang dilakukan oleh para pahlawan negara ketika mereka membela kemerdekaan Indonesia. Mereka siap mengorbankan yang terbaik, bahkan nyawa pun diberikan. Bukan karena mereka mendapatkan sesuatu, tetapi kesetiaan mereka melampaui tingkat atau level di mana mereka menantikan sebuah keuntungan, tetapi sampai pada sebuah level pengabdian. Apa yang bisa saya berikan? Apa kontribusi saya sehingga saya menjadi bagian dari apa yang saya ikuti? Saudara-saudara, itulah sebabnya di sepanjang zaman, di sepanjang sejarah, bahkan sampai hari ini, saya yakin di dalam kehidupan setiap kita, baik kita menjadi seorang pasangan, kita mengharapkan pasangan kita adalah pasangan yang setia, bukan? Ketika kita menjadi seorang pengusaha, kita berharap kita punya manajer, kita punya pegawai, kita punya karyawan yang setia juga, bukan? Atau ketika kita menjadi seorang orang tua, kita juga berharap anak-anak kita adalah anak-anak yang setia. Demikian juga dengan gereja. Ketika gereja ada dan berdiri, kita percaya gereja pun mengharapkan ada jemaat-jemaat Tuhan yang setia datang menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Dan kita bersama-sama bergerak sebagai sebuah keluarga besar kerajaan Allah yang memberitakan Injil. Amin, saudara-saudara. Saudara-saudara yang terkasih, pada minggu pertama kemarin kita sudah sama-sama belajar tentang kesetiaan dari seorang pribadi yang bernama Epaphroditus. Dia bukan hanya seorang yang dianggap saudara, tetapi dia juga adalah seorang rekan seperjuangan yang oleh karena Injil dia siap memberikan segalanya. Bahkan dia siap memberikan nyawanya. Kemudian pada minggu kedua kita sama-sama belajar merdeka, merangkul dengan kasih. Kita mengingat akan hari kemerdekaan waktu itu, jadi temanya merdeka, tapi merdeka itu adalah merangkul dengan kasih. Di sana kita sama-sama belajar dari seorang pribadi yang namanya Yusuf. Di tengah segala penderitaan yang dia rasakan, di tengah segala ketidakadilan yang diberikan kepada dia, dia masih tetap setia kepada Tuhan. Dan dia tetap setia memberikan yang terbaik bagi keluarga-keluarganya. Sehingga terlepaslah sebuah pengampunan yang besar ketika keluarganya datang kepada dia. Dan dia dapat merangkul dengan kasih. Pada minggu kemarin kita kembali lagi belajar tentang kesetiaan dari jemaat Makedonia. Sebuah jemaat yang ada di wilayah yang tidak kaya. Sebuah jemaat yang mengerti apa artinya kemiskinan secara ekstrim. Sebuah jemaat yang tahu apa artinya penderitaan di dalam segala aspek kehidupan. Tetapi di sisi yang lain, mereka juga adalah jemaat-jemaat yang mengerti akan kasih dan anugerah Allah yang diberikan kepada mereka. Sehingga mereka dengan begitu mendesak dan dengan kesadaran sendiri, dengan volunteer, berkata kepada Paulus, izinkan kami berbagian di dalam pelayanan, berbagian di dalam persekutuan, mendukung orang-orang kudus di Yerusalem. Dan pada hari ini kita akan kembali belajar tentang kesetiaan. Dan kita akan kembali kepada gereja yang mula-mula, yaitu gereja yang pertama sekali terbentuk. Gereja di mana mereka pertama sekali mendengarkan Kristus. Gereja Yerusalem. Saya ingin mengajak kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Karena ini hanya sedikit, saya ingin mengajak kita membacanya bersama-sama dengan sopan, dengan suara yang keras dan suara yang lantang. Mari kita sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan ini dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah.
Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ketika kita membaca teks ini secara sekilas, Bapak Ibu, kita akan segera menangkap sekilas tentang gambaran kehidupan yang terjadi pada komunitas jemaat mula-mula di Yerusalem. Ayat 41 dengan sangat jelas mencatat bahwa mereka ketika mendengarkan pemberitaan firman, mereka memberi dirinya untuk dibaptis. Dan pada saat itu bertambahlah jumlah mereka lebih kurang 3.000 jiwa. Namun pertobatan mereka ini hanya sebuah langkah awal dari sebuah perjalanan iman, petualangan bersama dengan Allah di tengah dunia yang berdosa. Ada begitu banyak yang harus mereka hadapi, ada begitu banyak proses yang sudah menanti mereka agar mereka bisa bertumbuh menjadi jemaat yang berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesamanya. Setelah mereka menerima Injil, mereka ini perlu sekali memiliki komunitas yang sehat. Mereka perlu sebuah kelompok yang bisa di mana mereka masuk di dalamnya dan mereka tetap stick in, tetap terkonek, tetap nyambung, tetap terrelasi sehingga mereka tidak melupakan apa yang telah Kristus Yesus kerjakan dalam kehidupan mereka. Dan itulah yang terjadi di dalam komunitas jemaat mula-mula. Kita bisa membayangkan bagaimana 3.000 orang itu ditambahkan. Tetapi ke 3.000 orang ini bisa bertumbuh dengan baik. Bahkan firman Tuhan mencatat, Tuhan menambahkan jumlah mereka. Kalau kita membaca di Kisah Para Rasul 4 ayat 4, jumlah mereka kemudian berkembang sedemikian pesat sampai 5.000 orang, hanya laki-laki. Saudara-saudara, pertanyaannya adalah apa yang terjadi? Apakah yang menjadi rahasia dari komunitas jemaat mula-mula sehingga mereka tetap bisa bertahan di tengah-tengah kemiskinan yang begitu besar, di tengah-tengah penderitaan yang begitu besar, dan mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan? Saudara-saudara, saya rasa tidak mudah loh untuk bisa tiba-tiba berkembang menjadi sebuah komunitas yang besar. Kita coba bayangkan saja, kalau seandainya gereja Kaintong tiba-tiba bertambah 3.000 orang atau bertambah 5.000 orang, laki-lakinya saja, belum hitung perempuan dan anak-anak. Dan mereka ini datang dari berbagai tempat, mereka datang dari berbagai area berkumpul di Yerusalem. Pertama ada kendala bahasa, bukan? Yang kedua ada kendala makanan. Ketiga adalah kendala tempat tinggal. Bayangkan kalau itu semua harus dilakukan oleh satu pribadi atau hanya oleh satu golongan. Siapa yang sanggup memberikan makan 3.000 orang setiap hari? Siapakah yang sanggup untuk bisa menampung 3.000 orang di dalam rumahnya? Saudara-saudara, ini gak bisa dilakukan sendiri. Ini adalah sebuah pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh komunitas, sebuah pekerjaan yang harus dilakukan bersama-sama. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula di Yerusalem. Mereka datang, mereka berkomunitas, dan mereka terus bertumbuh. Pertanyaannya, apa rahasianya? Rahasianya terletak di dalam ayat 42. Saya ingin mengajak kita untuk melihatnya bersama-sama. Di sana dikatakan mereka bertekun. Bertekun. Saudara-saudara, kata bertekun ini dalam bahasa aslinya adalah proskartereo, yang memiliki arti sebenarnya bisa to attend constantly or consistently, atau to continue to do something with intense effort, atau untuk to devote oneself, yang artinya secara sederhana untuk hadir secara konsisten, atau untuk terus-menerus melakukan suatu usaha dengan usaha yang sangat hebat, dengan usaha dengan keras, atau mereka mengabdikan dirinya. Dan seperti yang saya katakan di awal, orang yang setia pasti memiliki nilai-nilai komitmen, konsistensi, pengabdian diri, dan kebanggaan serta kehormatan. Dan itulah yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ketika mereka hidup di dalam komunitas mereka, mereka bertekun di dalamnya. Oleh sebab itu, kata bertekun di sini saya rasa tidak terlalu berlebihan jikalau kita artikan secara sederhana dengan kata setia. Mereka setia. Pertanyaannya, mereka setia dalam hal apa? Setidaknya ada 4 aspek
yang ditunjukkan oleh jemaat Yerusalem di dalam kesetiaan mereka. Dan hal inilah yang akan kita pelajari satu persatu. Bagi setiap Bapak Ibu yang hari ini bawa handphone, bawa notes, catat baik-baik kesetiaan apa saja yang bisa membuat kita bertumbuh. Bukan hanya membuat kita bertumbuh, tetapi membuat Gereja Kristen Immanuel Kaimtong bertumbuh menjadi sebuah komunitas yang dimana komunitas ini akan disukai oleh orang-orang lain. Dan kemudian Tuhan menambahkan jumlah kita. Hal yang pertama adalah kesetiaan dalam pengajaran firman Tuhan. Boleh kita baca bersama hitungan ketiga? 1, 2, 3. Kesetiaan dalam pengajaran firman Tuhan. Tidak dapat dipungkiri bahwa firman Tuhan selalu mendapatkan posisi sentral dan sangat penting. Dan hal inilah yang sangat disadari oleh jemaat mula-mula Yerusalem. Ketika saat itu mereka bisa menjadi orang percaya, mereka menyadari karena mereka menerima perkataan atau pengajaran dari Rasul Paulus yang saat itu dikuasai oleh Allah Roh Kudus. Hal ini bisa kita baca di dalam ayat 41. Di sana dikatakan mereka menerima perkataan, mereka menerima pengajaran, dan pengajaran itu masuk ke dalam kehidupan mereka dan mengubah hati mereka. Tentu saja ketika kita berkata hal seperti ini, kita tidak sedang meremehkan panggilan Allah yang membuat mereka bertobat. Tetapi saya hendak menekankan bahwa firman Tuhan yang diberitakan adalah sesuatu hal yang sangat penting ketika seseorang hendak bertobat dan kembali mengenal Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, ketika firman Tuhan ini datang kepada mereka dan kehidupan mereka berubah, mereka sangat menyadari bahwa mereka harus tetap stick in, mereka harus tetap terrelasi, mereka tetap harus connect dengan firman Tuhan ini, agar mereka terus bisa bertumbuh di dalam komunitas itu, agar mereka bisa semakin mengenal siapakah Tuhan, dan mereka berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang berasal dari pengajaran para rasul. Siapakah para rasul? Para rasul adalah orang-orang yang menjadi murid-murid Kristus pada saat itu, atau orang yang sungguh-sungguh bertemu dengan Kristus saat itu, yang mengetahui apa yang menjadi kebenaran yang perlu disampaikan kepada umat Tuhan. Saudara-saudara, penekanan kesetiaan dalam pengajaran firman Tuhan ini bukan hanya muncul di zaman gereja mula-mula, tetapi penekanan akan kebenaran firman Tuhan yang harus dimeditasikan, direnungkan, yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ini sudah dimulai dari zaman perjanjian lama. Sebut saja di dalam kitab Musa, Ulangan pasal 10 ayat 12. Di sana dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, apakah yang diminta daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, kemudian hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya. Saudara-saudara, sekali lagi, mengikuti, mempelajari, fokus setia kepada pengajaran firman Tuhan sudah dimulai dari zaman-zaman orang kudus di perjanjian lama. Demikian juga pada zaman Yosua. Ketika Yosua begitu ketakutan karena Allah memilih dia untuk menggantikan Musa, hambanya yang setia. Yosua begitu ketakutan. Mengapa? Karena dia sudah tahu tentang sikap dan karakteristik bangsa Israel tegar kekuk, yang terus menggerutu, yang terus mengeluh di dalam seluruh perjalanan mereka. Dan bahkan Yosua pernah secara jujur ketika dia melakukan tugasnya dengan penuh integritas, hampir dibunuh oleh bangsa Israel karena kejujuran dan keberaniannya. Dan ketika ia gentar, apa yang Tuhan katakan sebelum Tuhan berkata pada ayat 9, kuatkan hatimu, jangan takut. Inilah yang dikatakan Tuhan pada ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Ada sebuah kesetiaan untuk merenungkan itu siang dan malam dan bertindak dengan hati-hati. Mazmur 119, sebuah pasal yang begitu kuat menekankan tentang kebenaran firman Tuhan, mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman. Artinya begitu pentingnya kebenaran firman Tuhan itu direnungkan, dipelajari. Kesetiaan akan firman Tuhan itu begitu penting, karena itu bisa menjaga hidup kita, itu menjadi kompas hidup kita, dan itu menjadi peta yang memandu kehidupan kita. Saudara-saudara,
kebenaran firman Tuhan ini adalah rahasia pertama dan yang utama bagi jemaat mula-mula Yerusalem. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan orang Kristen pada saat ini? Saat ini ada begitu banyak orang Kristen yang mungkin suka untuk bisa mendengarkan begitu banyak hal yang menyenangkan telinga mereka. Mereka senang dengan kata-kata motivasi, mereka senang dengan pemberitaan firman yang mungkin penuh dengan lelucon dan lucu. Sebenarnya tidak ada masalah dengan khotbah yang lucu, tetapi pertanyaannya adalah apakah mereka masih tetap setia terhadap pembelajaran firman Tuhan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya sering sekali mendengarkan kritik dan protes. Pak Isa, kenapa sih kalau dengerin khotbah di Kaimtong selalu penjelasan konteksnya banyak banget? Kenapa sih selalu seperti itu? Karena kita berusaha untuk setia pada pengajaran yang sehat dan pengajaran firman Tuhan yang mampu membuat kita bertumbuh. Tujuan daripada gereja bukan untuk menyenangkan setiap jemaat dengan kata-kata yang menyenangkan telinga. Saya tahu hal ini terkesan sombong, arogan, dan lain sebagainya. Tetapi memang gereja dipanggil untuk satu tugas mulia, yaitu memberitakan firman, memuridkan, dan menjadikan murid. Ketika gereja tidak lagi melakukan tujuan ini, maka itu bukan lagi gereja. Sebuah pabrik coklat tujuannya adalah menghasilkan coklat, bukan? Apakah salah kalau pabrik coklat kemudian menghasilkan sepatu, raket badminton, pakaian renang? Ya tidak salah. Silakan saja. Apakah itu bisa profit? Bisa. Apakah itu bisa mensejahterakan karyawan? Bisa jawabannya. Tetapi itu bukan lagi pabrik coklat. Itu menjadi pabrik segala macam produk. Tetapi gereja hanya punya satu tujuan. Menjadikan murid dan memuridkan. Dan untuk itu firman Tuhan menjadi begitu penting. Itulah sebabnya di Gereja Kristen Immanuel Kaimtong firman Tuhan selalu mendapat porsi yang utama. Di dalam ibadah minggu, di dalam ibadah doa pagi setiap hari, di dalam ibadah hari Kamis, bahkan dalam home yang kita lakukan, bahkan di dalam pembinaan di hari Jumat, firman Tuhan menjadi harga yang tidak bisa ditawar-tawar. Dan ini menjadi kunci bagi kita untuk bertumbuh, bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk menyenangkan dan berkenan di hati Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Jadi inilah kunci yang pertama. Kunci yang kedua, apa yang membuat jemaat di Yerusalem bisa bertumbuh dengan begitu luar biasa, disukai dan kemudian bertambah di dalam jumlahnya? Rahasianya ada pada kesetiaan dalam persekutuan orang percaya. Boleh membacanya bersama-sama dengan saya di hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kesetiaan dalam persekutuan orang percaya. Saudara-saudara, ketika kita membaca bagian ini, maka kita harus melihat ada dua teks yang menekankan tentang kata berkumpul, yaitu di dalam ayat 42 dan di dalam ayat 46. Dalam ayat 42 dikatakan, dan mereka selalu berkumpul. Sedangkan ayat 46 seharusnya, di sana dikatakan, dengan sehati mereka berkumpul. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa ketika mengatakan mereka berkumpul, ini tidak mengindikasikan mereka tinggal di satu rumah secara bareng-bareng. Karena akan sulit membayangkan sebuah rumah yang bisa menampung 3.000 orang. Dan ingat, pada saat itu, bangsa Israel itu adalah wilayah terjajah. Kalau saya jadi penjajahnya, saya nggak akan biarkan orang dalam jumlah besar berkumpul bersama-sama untuk satu tujuan yang sama. Saya akan curiga. Jadi kemungkinan besar bukan seperti itu. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat 42, ini ada kata berkumpul. Apa sih akar kata aslinya? Akar kata aslinya adalah kata yang sering kita dengar, yaitu koinonia. Dan koinonia ini dapat kita pahami dengan arti bersekutu. Dalam artian ada sebuah fellowship, dalam pengertian ada sebuah perkumpulan yang bergerak bersama-sama, yang saling mengenali, yang saling memperhatikan. Tetapi pada ayat 46 dipakai juga kata berkumpul, tetapi dengan akar kata yang berbeda. Akar kata yang dipakai adalah homotumadon, yang artinya with one mind atau one accord, dengan satu hati, dengan satu pemahaman, dengan satu gerakan yang bersama-sama. Hal ini memberikan kita sebuah pengertian bahwa mereka berkumpul bukan hanya sekedar berkumpul secara fisik, tetapi mereka memiliki satu tujuan yang sama dan dilandasi oleh rasa saling mengasihi, saling mendukung, dan saling menyupport satu dengan yang lain. Ini tidak seperti ketika kita pergi ke bioskop, Bapak Ibu.
Kalau kita pergi ke bioskop, kita bisa sama-sama duduk di dalam satu ruangan yang besar. Ada begitu banyak orang berkumpul secara fisik, tapi kita nggak kenal satu dengan yang lain. Dan ketika kita datang ke bioskop, kita bisa punya tujuan yang berbeda-beda. Meskipun tampaknya sama-sama mau nonton, belum tentu. Ada yang ke bioskop hanya kepengen makan popcornnya, karena mereka punya popcorn yang wanginya luar biasa. Ada yang pergi ke bioskop karena nggak enak, sudah diajak terus sama temannya. Ada yang pergi ke bioskop karena ingin pacaran. Jadi ada begitu banyak tujuan orang ke bioskop, meskipun tampaknya seolah-olah mau nonton bareng. Tetapi yang disebut dengan koinonia dan humatomadon ini tidak seperti itu. Tetapi kita berkumpul bersama-sama karena ada relasi di dalamnya, karena ada keterkaitan di dalamnya, karena ada sebuah perasaan sepenanggungan, kesehatian di dalamnya, dan kita bergerak untuk satu tujuan yang sama. Jadi mereka bukan berkumpul hanya untuk sembarang berkumpul, tetapi mereka berkumpul karena mereka rindu untuk saling memperhatikan, saling mengasihi, oleh karena kasih karunia Kristus telah hadir dalam hidup mereka. Dan inilah menjadi kunci rahasia yang kedua. Apa yang menjadi kunci rahasia yang ketiga? Selain daripada setia pada pengejaran firman Tuhan, setia di dalam persekutuan, adalah karena mereka setia untuk memecahkan roti. Boleh kita baca bersama-sama hitungan ketiga? 1, 2, 3. Kesetiaan dalam memecahkan roti. Saudara-saudara, ketika membaca bagian ini, ada begitu banyak orang langsung menafsirkannya. Memecahkan roti ini pasti perjamuan kudus. Ya, tidak salah saudara-saudara. Tetapi kita perlu untuk membaca lebih jauh. Karena kata memecahkan roti ini ternyata muncul 2 kali di dalam teks yang barusan kita baca. Yang pertama muncul dalam ayat 42, memecahkan roti. Ayat 40, sekali lagi itu ayat 46, saudara-saudara. Mereka memecahkan roti. John Calvin mengatakan bahwa kedua kata ini memiliki konteks yang berbeda. Sehingga dalam ayat 42 kita bisa memahami mereka selalu berkumpul. Masih ingat kata berkumpul tadi apa artinya? Dari kata apa? Koinonia, bersekutu dalam pengertian persekutuan orang-orang percaya. Sehingga memecahkan roti dalam ayat 42 bagi John Calvin, dia lebih memahami ini sebagai sebuah bagian dari perjamuan kudus. Tetapi untuk bagian 46, John Calvin memahaminya, memecahkan roti ini adalah sebuah perjamuan makan atau perjamuan kasih yang memang menjadi tradisi sehari-hari orang-orang Timur Tengah, dan mereka berbagi kasih di sana. Saudara-saudara, di dalam kebiasaan memecahkan roti dalam persekutuan, mereka diingatkan akan sebuah pertemuan yang begitu luar biasa. Sebuah pertemuan yang kembali mengingatkan mereka akan kasih Kristus yang telah menyelamatkan mereka. Sebuah pertemuan yang kembali mengingatkan, meriletkan mereka dengan pribadi Kristus Yesus yang menyelamatkan mereka. Dan inilah yang kita kenal dengan mystical union in Christ. Jadi di dalam persekutuan memecahkan roti ini, ada sebuah hubungan secara vertikal yang gak bisa kita gambarkan dengan kata-kata. It's not just a symbolic. Itu bukan sesuatu yang hanya menjadi perlambangan, tetapi sebuah relasi yang begitu dalam. Tetapi di dalam perjamuan kasih yang dilakukan dari rumah ke rumah, di sana juga tercerminkan sebuah relasi secara horizontal, di mana seorang yang diberikan lebih, kemudian percaya bahwa kelebihan itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk dibagikan dengan orang-orang yang membutuhkan sesuai dengan kondisi mereka. Hal inilah yang membuat mereka disukai oleh begitu banyak orang. Karena kecintaan mereka kepada Allah itu bukan hanya sekedar teori, no action talk only. Tetapi mereka mengubahnya menjadi now action talk over. Kita harus lakukan sesuatu sekarang. Pembicaraan sudah selesai. Lakukan small step. Dan mereka memecahkan roti. Di antara 3.000 orang. Di antara orang-orang pendatang. Di antara mereka yang tidak memiliki makanan. Mereka berbagi. Dan mereka menjadi berkat. Hal inilah yang membuat mereka sekali lagi bertumbuh secara luar biasa. Karena apa yang mereka pelajari dari pengajaran firman Tuhan tidak hanya mengendap di dalam otak pikiran mereka, tetapi mereka terjemahkan dalam kehidupan sehari-hari yang bisa memberkati begitu banyak orang. Saudara-saudara, bukan hanya itu. Masih ada kesetiaan yang terakhir.
Selain dalam kesetiaan pengajaran firman Tuhan, di dalam persekutuan, di dalam memecahkan roti, masih ada sebuah rahasia terakhir. Dan rahasia itu adalah pertumbuhan kesetiaan di dalam doa. Boleh kita baca bersama-sama hitungan ketiga? 1, 2, 3. Kesetiaan dalam doa. Saya rasa ini bukan rahasia lagi ya saudara-saudara. Ketika kita berbicara tentang doa, doa itu nggak pernah jauh dari kehidupan orang-orang percaya. Mulai dari orang-orang kudus dalam perjanjian lama sampai orang-orang kudus dalam perjanjian baru, kehidupan doa selalu menjadi kunci utama. Kita tahu bahwa yang namanya komunikasi itu memerlukan dua pihak untuk saling berkomunikasi, untuk saling terhubung. Jikalau pembacaan firman Tuhan, pengajaran firman Tuhan adalah komunikasi yang diberikan ketika kita mendengarkan suara Allah yang berbicara kepada kita, maka doa adalah bagian ketika umat datang kepada Tuhan dan mencurahkan isi hatinya untuk mengucap syukur, memuliakan Allah, mengakui dosa-dosanya, dan memohon perlindungan. Saudara-saudara, doa menjadi sesuatu yang tidak pernah lepas dari kehidupan orang percaya. Doa itu sangat penting, entah itu doa pribadi. Setiap kita pasti berdoa secara pribadi, setidaknya doa makan dan sebelum tidur, bukan? Ini juga doa yang sangat penting. Tetapi doa secara komunal tidak kalah pentingnya. Doa komunal, doa yang dilakukan bersama-sama, itu sangat dihargai dan berkenan di hati Tuhan. Dan hal ini muncul di dalam pengajaran Tuhan Yesus sendiri. Di dalam Matius 18 ayat 19 sampai 20, di sana dikatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika ada 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka." Saudara-saudara, tentu saja ini tolong jangan langsung diartikan harafiah. Oke, habis ini kita berkumpul berdua-dua, terus kita berdoa sama Tuhan, masing-masing minta mobil Mercy, kemudian masing-masing dapat mobil Mercy. Bukan seperti itu saudara-saudara ya. Tetapi ini hendak menekankan tentang pentingnya doa komunal. Dan kepentingan itulah yang juga dirasakan oleh Gereja Kristen Immanuel Kaintong. Saudara-saudara, ketika saya pertama sekali datang ke gereja ini sebagai mahasiswa praktek, saya kaget. Karena Gereja Kristen Immanuel Kaintong adalah gereja yang begitu setia mengadakan ibadah doa setiap paginya. Saya melihat ada begitu banyak orang-orang yang begitu setia, datang dari berbagai tempat, dari tempat yang dekat dengan gereja, bahkan ada yang harus naik angkot begitu jauh, bahkan ada yang jalan kaki dari Lembong atau Lembong kecil atau daerah sana sampai ke gereja. Dan di gereja mereka bernyanyi dan mereka berlutut, mereka berdoa. Apa yang mereka doakan? Mereka berdoa untuk iman mereka. Mereka berdoa untuk gereja ini. Mereka berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Mereka berdoa agar firman Tuhan terus diberitakan tanpa gentar. Dan saya percaya saudara-saudara, doa mereka tidak sia-sia. Dan saya percaya secara pribadi bahwa doa-doa mereka didengarkan oleh Tuhan. Karena doa-doa seperti itu berkenan di hati Tuhan. Saudara-saudara, setiap pagi saya melihat seorang ibu menyusun bantal agar yang lain bisa berdoa. Seorang ibu yang lain membagikan Alkitab dan buku pujian. Saya melihat mereka berdoa dengan sungguh-sungguh dan berharap pada pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya jikalau hari ini Gereja Kristen Immanuel ada, ini bukan hanya karena soal persembahan. Ini bukan hanya karena soal ada begitu banyak orang yang beribadah di hari Minggu. Tetapi ini juga berbicara tentang orang-orang yang setia berdoa setiap harinya. Saudara-saudara, bukankah Tuhan sendiri pernah berkata kepada jemaatnya ketika mereka dalam kesengsaraan pembuangan, "Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberikan kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu." Saudara-saudara, jemaat di Yerusalem sudah setia dalam pengajaran firman Tuhan, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan dalam berdoa bersama. Lalu pertanyaannya, masih adakah contoh lain yang menekankan kesetiaan seperti itu? Saudara-saudara, bukankah demikian juga dengan Kristus Yesus?
Bukan dia adalah teladan yang indah di dalam setiap kesetiaan yang sudah disebutkan. Di dalam pelayanan Kristus Yesus selalu membawakan kebenaran firman Tuhan. Kabar baik untuk terus diberitakan. Ia tidak peduli orang-orang setuju dengan dia atau tidak. Yang ia tahu ia harus memberitakan kebenaran firman Tuhan, karena itulah yang akan menyelamatkan mereka. Bukankah Kristus Yesus ada pribadi yang begitu setia di dalam persekutuan? Ia mencari murid-muridnya. Ia menjaga mereka. Ia menghibur mereka. Ia mengajari mereka dimanapun ia berada. Dan bukankah pribadi Kristus Yesus adalah pribadi yang sama, yang memecah-mecahkan roti buat 4.000 orang, buat 5.000 orang. Dan dia sendiri berkata, akulah roti hidup, dan tubuhku dipecah-pecahkan bagimu. Ada sebuah persekutuan yang begitu dalam. Bukan hanya sebuah persekutuan yang horizontal, tapi sebuah persekutuan yang begitu vertikal. Sebuah persekutuan relasi yang bisa menjamah dan menghangatkan hati setiap orang. Dan tentang berdoa, siapakah lagi yang memberikan teladan yang lebih baik daripada pribadi yang pagi-pagi benar mencari tempat di tengah segala kesibukannya. Ia berdoa sebelum memulai pelayanannya. Ia pun mengajarkan tentang bagaimana berdoa yang benar kepada murid-muridnya. Bahkan di tengah segala pergumulannya yang paling berat, ketika tetesan keringatnya jatuh seperti darah yang mengalir, ia pun berdoa, jikalau boleh, lalukanlah cawan pahit ini daripadaku, tetapi kehendakmu yang terjadi dan bukan kehendakku. Jikalau jemaat Yerusalem bertumbuh karena kesetiaan mereka kepada Allah dan kepada sesamanya yang ditunjukkan kepada sesamanya, dan jikalau Kristus Yesus menunjukkan kesetiaannya kepada Allah dengan mengasihi sesamanya, pertanyaannya bagaimanakah dengan kita? Bagaimanakah dengan jemaat Kristen Immanuel Kaintong di zaman ini? Di saat banyak orang senang mencari khotbah yang enak, yang menyenangkan, masihkah kita tetap setia menggali kebenaran firman Tuhan? Gereja Kristen Immanuel menawarkan ada begitu banyak kesempatan. Adakah kita setidaknya mencoba untuk berbagian di dalamnya? Setidaknya kita tidak perlu lagi menggali lebih jauh, karena sudah ada orang-orang yang Tuhan percayakan untuk menggalinya dan menyediakannya bagi kita. Bahkan sudah sampai seperti itu, masih adakah kerinduan bagi kita untuk setia belajar kebenaran firman Tuhan? Ketika di pandemi ini kita sudah terbiasa sendiri, semuanya online, semuanya nyaman, dilakukan jarak jauh, bisa dari rumah, bahkan terkadang untuk pertemuan, meeting, pekerjaan, bahkan ibadah bisa dilakukan secara online. Bagi kita yang sehat, bagi kita yang baik, bagi kita yang sudah sering pergi keluar untuk melakukan begitu banyak kegiatan lainnya, masih gelisahkah hati kita kalau kita tidak datang berkumpul dengan saudara seiman yang lain? Atau memang sejauh ini, atau memang selama ini kita merasa gereja Kaintong ini seperti gedung bioskop, seperti gerbong kereta api. Kita berkumpul bersama tapi kita tidak saling mengenal satu dengan yang lain. Kita tidak saling terhubung satu dengan yang lain. Paling kalau terhubung cuma sekedar senyum dan hi, bye. Hi, bye. Saudara-saudara, masih rindukah kita bersekutu? Bersekutu bukan hanya sekedar kontak fisik, tetapi kita sungguh-sungguh mengenal, terrelasi dengannya untuk satu tujuan besar bersama. Untuk kita bisa saling mengasihi, saling mendukung. Karena kita mengasihi Tuhan ditunjukkan dengan mengasihi sesama. Saudara-saudara, saat semuanya menikmati hidup berkecukupan, meskipun ada begitu banyak masalah di tengah pandemi, tapi setidaknya makanan kita masih cukup. Masihkah kita mengingat ada rekan-rekan lain di gereja ini yang begitu kesulitan untuk makanan? Jikalau Tuhan Yesus memecah roti untuk 5.000 orang, masih adakah kita memecah roti di rumah kita, roti di tabungan kita, untuk menolong mereka yang kekurangan? Ketika perjamuan kudus dilakukan di gereja untuk kita bisa bersekutu bersama, masihkah kita menahan diri untuk tidak hadir jikalau kita sehat? Kalau kita ada urusan, ada kepentingan yang membuat kita tidak bisa hadir, tentu bisa dimengerti. Dan saya yakin bukan hanya manusia yang mengerti, Allah terlebih mengerti. Tetapi kalau kita dalam keadaan yang baik, tidakkah ada sebuah kerinduan untuk datang menikmati persekutuan bersama dengan Tuhan dan saudara seiman
di dalam perjamuan kudus yang dilakukan. Dan yang terakhir, jikalau kita mau bertumbuh, pertanyaannya bagaimana kesetiaan kita terhadap doa? Masihkah kita berdoa seperti yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu? Meskipun itu nggak salah, itu sangat baik. Hanya sebelum makan, itu 3 kali sehari, dan sebelum tidur. Saya yakin kita semua tidak mau menjadi bayi rohani terus, bukan? Mulailah berdoa, rajinlah berdoa. Doa pribadi itu penting, tetapi doa komunal tidak kalah penting. Saya mengajak setiap hari kita ada doa bersama melalui Zoom meeting. Kita mengetahui setiap kita punya kesibukan masing-masing. Tapi mari bergabung. Ada lebih kurang hampir 50 orang setiap hari kami berdoa bersama-sama. Anda bisa mendapatkan Zoom link untuk doa pagi dan doa Kamis di dalam WA group masing-masing. Dan kiranya Tuhan menolong setiap kita bertumbuh. Saya yakin sepenuhnya dan percaya ketika kita melakukannya dengan setia, maka ayat 47 ini tidak hanya akan berlaku bagi jemaat Yerusalem, tetapi juga berlaku bagi setiap kita. Saya ingin mengajak kita untuk membacanya bersama-sama dan biarlah kita mengaminkannya di dalam Tuhan. 1, 2, 3. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita dan menolong kita bertumbuh seperti jemaat Yerusalem. Dengan segala hormat saya undang kesediaan daripada sahabat saya penginjil Yudit untuk maju ke depan dan menutup kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami sungguh berterima kasih untuk satu kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan bersama pada pagi hari ini, Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena dari waktu ke waktu Engkau senantiasa mengingatkan kami melalui kebenaran-kebenaran-Mu ini ya Tuhan. Dan ini menjadi sesuatu hal yang perlu kami untuk bertanya pada diri kami, mengevaluasi diri kami. Sudahkah kami memiliki kesetiaan yang sudah Engkau sendiri teladankan dalam kehidupan-Mu ketika Engkau menjelma menjadi manusia ya Tuhan. Dan karena itu ya Tuhan, ketika kami sudah bersama-sama mendengarkan kebenaran-Mu pada pagi hari ini, tolong kami ya Tuhan, untuk kami tidak berpuas diri dengan keadaan kami saat ini, tapi justru dari waktu ke waktu kami senantiasa mau memacu diri kami Tuhan, untuk kami boleh senantiasa setia di dalam kami mempelajari kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami setia di dalam persekutuan-persekutuan yang ada ya Tuhan, tempat di mana kami boleh bersama-sama bertumbuh sebagai anak-anak Tuhan. Kami boleh bersetia Tuhan di dalam doa-doa kami. Ya Tuhan, kami yakin melalui kesetiaan ini ya Tuhan, ada kesempatan di mana kami dapat bersama-sama membangun iman kami. Kami terus berakar dalam Tuhan, dan kami terus senantiasa bertumbuh hanya di dalam Engkau. Dan dimanapun Tuhan tempatkan kami pun senantiasa boleh menjadi saksi-saksi-Mu ya Tuhan, yang boleh Tuhan pakai untuk boleh mengabarkan kebenaran dan Injil-Mu Tuhan bagi setiap mereka yang belum percaya kepada-Mu. Tolong setiap kami ya Tuhan, jangan biarkan kami dari waktu ke waktu hanya menjadi seorang pendengar, tapi tolong kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biarlah Tuhan menambahkan keyakinan, kemampuan, dan keseriusan serta kerinduan bagi kami, untuk kami boleh senantiasa belajar dan terus belajar, untuk kami boleh hidup menyenangkan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersungguh bersyukur untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Jadi dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Mari kita bangkit berdiri dan bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan di segala tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat persilakan duduk. Ada 3 cara yang bisa dipakai untuk memberikan persembahan pada gereja kita, yaitu melalui amplop yang tersedia di kursi, dan juga bisa melalui transfer ke rekening gereja ataupun melalui scan di QR code yang juga ada terdapat di dalam bangku. Kiranya jemaat sekalian dapat mempersiapkannya dengan baik. Kita bersyukur karena Tuhan memberikan pada kita keselamatan. Tapi terlebih dari itu, Dia memberikan pada kita satu tempat di mana kita dapat bertumbuh di dalam iman. Dapat bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan, persekutuan, pemecahan roti bersama-sama, dan di dalam doa. Tuhan memberikan pada kita satu keluarga baru di dalam Kristus. Keluarga baru yang adalah gerejanya, di mana kita dapat bertumbuh dan bersama-sama saling mendukung di dalam doa. Gereja ini adalah keluarga kita. My church, my home. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, bersama dengan saudara seiman. Karena anugerah-Mu, Kau telah selamatkan kami, dalam kasih-Mu Kau sertai kami. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, membawa syukur kami kepada-Mu. Telah kami saksikan kemurahan kasih-Mu sepanjang jalan kehidupan kami. Bersyukur Tuhan, my church, my home. Kau beri kami keluarga baru di dalam Kristus, saling menopang dan berserati di dalam doa. Bersyukur Tuhan, my church, my home. Tempat kami tumbuh dalam iman dan kasih, menjadi murid dan serupa Engkau. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan, membawa syukur kami kepada-Mu. Telah kami saksikan kemurahan kasih-Mu sepanjang jalan kehidupan kami.
masang, mari berdiri. Mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Terima kasih Bapa untuk keselamatan yang telah Kau berikan buat kami. Terima kasih juga terlebih lagi karena Kau memberikan kepada kami keluarga baru di dalam Kristus, di mana di dalamnya kami dapat bertumbuh di dalam pengajaran firman Tuhan. Kami dapat bertumbuh di dalam persekutuan satu dengan yang lain, di mana kami boleh memecahkan roti berbagi kasih dengan saudara kami. Terima kasih juga karena di dalamnya kami dapat saling mendoakan segala pergumulan kami, segala jerih lelah kami, segala sharing-sharing kami yang dapat mendukung kami di dalam seluruh perjuangan kami menjalankan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk gereja-Mu yang memberikan kepada kami, yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh bertumbuh menjadi murid Kristus, menjadi lebih lagi serupa dengan Engkau. Pimpin kami Bapa, supaya kami terus tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan persekutuan kami, home kami, di mana kami boleh dapat dibantu untuk kembali menjadi dekat dengan Engkau, untuk terus dekat dan intim dengan Engkau dan juga dengan saudara seiman, sehingga kami sebagai satu jemaat, sebagai satu komunal dapat betul-betul menjadi kemuliaan bagi nama-Mu di dalam kehidupan kami yang memuliakan Engkau. Bapa, pimpin kami, karena kami tahu di dalam seluruh kehidupan kami adalah orang-orang yang lemah. Tapi kami yakin Bapa, karena kami berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, itu kami ingin bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Bapa, kami juga ingat untuk semua orang-orang yang percaya, yang Kau tempatkan di dalam jajaran pemerintahan kami, di dalam lembaga-lembaga, institusi-institusi pemerintah yang Kau percayakan menduduki satu posisi. Biarlah Kau yang memberikan kepada mereka kesetiaan di dalam menjalankan tugas mereka, tanggung jawab mereka, sehingga mereka dapat menjalankan dengan prinsip-prinsip firman Tuhan yang dapat menjadi satu kesaksian yang indah, dapat menjadi satu beda yang jelas sekali kepada orang-orang yang belum percaya pada Engkau, sehingga mereka dapat mengenal Engkau melalui perbuatan-perbuatan, melalui tindakan-tindakan dari anak-anak-Mu yang berada di dalam jajaran pemerintahan. Kami berdoa, Bapa, biarlah Kau yang memimpin juga gereja-gereja di Indonesia, supaya dapat menjadi garam dan terang dimanapun Kau tempatkan di dalam lingkungan mereka, sehingga mereka dapat menjadi saksi yang membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama-Mu, yang membawa banyak orang kembali kepada pangkuan-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah Kau yang memimpin dan mengurapi semua hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam gereja itu, sehingga mereka dapat hidup sesuai dengan kehendak-Mu, baik sebagai satu pribadi ataupun sebagai satu lembaga kegerejaan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Seluruh puji, hormat, dan kemuliaan adalah bagi Dia. Puji
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dan teruslah kita berjuang dengan pertolongan daripada Tuhan untuk boleh memiliki hal-hal yang indah yang ada di dalam jemaat Yerusalem, sehingga mereka ditambahkan tiap-tiap hari dengan orang yang percaya. Kita rindu, kita juga bisa seperti itu. Dan sekarang, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera-Nya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Silakan duduk Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada beberapa hal yang akan saya wartakan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudara sekalian, adalah soal atau masalah pemberitahuan tentang berubahnya kebaktian Mandarin yang biasanya jam 7 pagi. Mulai minggu depan tanggal 4 September, ibadah bahasa Mandarin akan berpindah ke jam setengah 10 pagi. Tempatnya juga pindah di lantai 1 ya, atau di ruang pemuda. Bagi Bapak Ibu yang ingin ikut berbahasa Mandarin, silakan bergabung di dalamnya. Lalu saudara sekalian, ibadah sekolah minggu, kebaktian sekolah minggu, selama ini kita hanya membuka ibadah itu jam setengah 10 karena keterbatasan lause-lause ya. Tapi kita bersyukur pada minggu depan mereka sudah mempersiapkan diri dan akan kembali dibuka secara resmi kebaktian sekolah minggu jam 7 pagi ya, di ruang kelas TKB di lantai 2. Jadi Bapak Ibu boleh membawa anak cucu untuk boleh hadir. Kalau kesulitan mencari tempat, nanti boleh kontak dengan kami, ada atau penyambut di bawah akan mengantar anak-anak kita untuk boleh beribadah di ruang kelas TKB jam 7 pagi ya. Lalu setelah warta berikutnya adalah tentang pembinaan Grokit yang tadi juga sudah disinggung oleh Pak Ishak. Minggu depan atau Jumat ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik dan juga menjadi pergumulan setiap kita, yaitu mengenai masalah pengampunan. Ya, kita tiap hari, tiap waktu kita kadang-kala disakiti dan tidak kurang juga kita suka menyakiti orang lain. Dan bagaimana prinsip firman Tuhan tentang pengampunan, nanti pada Jumat jam 7 malam akan dibagikan linknya, sudah boleh mengikutinya. Pembicaranya adalah Pendeta Asyu. Lalu setelah sekali warta selanjutnya adalah tentang perjamuan kudus. Minggu depan awal bulan akan diadakan perjamuan kudus di setiap kebaktian, baik KU konvensional yang pertama atau yang kedua setengah 10, juga di KU Mandarin setengah 10, dan juga KU kontemporer setengah 10 juga. Selanjutnya saudara ada warta tentang pemberkatan nikah. Pemberkatan nikah dulu, Pemberkatan nikah akan diadakan untuk saudara Thomas dan saudara Vanessa yang akan diadakan pada tanggal 9 September. Ya, jadi 9/9/2022. Nah, saudara, kalau ada saudara yang keberatan dengan pasangan ini dengan alasan yang jelas, saudara boleh secara bertanggung jawab menayangkan surat kepada pihak majelis gereja. Dan kalau tidak ada keberatan, maka mereka akan menghadapi atau mereka akan diadakan pemberkatan dan peneguhan nikah pada tanggal tersebut. Tolong doakan pasangan ini. Kemudian saudara, kita akan kemarin ada berita pernikahan, yaitu saudara Billy dan saudara Shannon sudah melangsungkan pernikahan pada hari kemarin. Tetap doakan supaya mereka boleh membangun sebuah keluarga yang sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, mencintai Tuhan, bahkan kelak nanti boleh terlibat di dalam pelayanan di dalam gereja kita. Kemudian saudara, pada tanggal 11 September yang akan datang, kita akan mengadakan baptisan dan sidi.
CD dan baptisan dewasa untuk 12 orang daripada jemaat kita ya. Yang di CD ada 5, kemudian yang dibaptis dewasa itu ada 7 orang. Itu nama-namanya. Saudara tolong doakan mereka supaya mereka sungguh-sungguh boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan bagi mereka yang belum mengalaminya. Sehingga baptisan ini atau CD ini boleh membuat mereka makin mencintai Tuhan dalam kehidupannya. Selanjutnya saudara sekalian, ada warta dari Sekolah Kristen Bina Bakti. Sekolah Kristen Bina Bakti dari playgroup sampai SMA sudah kembali membuka untuk pendaftaran untuk siswa-siswi baru. Nah saudara, bagi kita jemaat Kaintong akan diberikan diskon khusus. Ya, diskon khusus berbeda dengan jemaat di luar ya, atau dengan orang-orang di luar. Untuk mengetahui apa saja diskon khusus yang kita bisa dapatkan, nanti saudara turun ke bawah ada beberapa brosur atau beberapa keterangan yang saudara bisa secara detail bisa mendapatinya, dan juga ada nomor telepon yang bisa dihubungi. Dan kami menghimbau mendorong Bapak Ibu yang punya anak cucu, mereka sudah masa sekolah baik dari playgroup sampai SMA, doronglah mereka, daftarkan mereka ke Sekolah Bina Bakti karena kita bisa mendapatkan diskon khusus di sana. Warta terakhir, warta lisan saudara sekalian, pagi subuh tadi telah dipanggil ke rumah Tuhan atau ke rumah Bapa di sorga jemaat kita, Bapak Cheng Yun An, Tan Yung An ya. Beliau adalah mantan atau seorang yang cukup lama membantu kita di dalam bidang tata usaha, khususnya bagian bahasa Mandarin. Bapak Tan Yung An, Chen Yung An ya. Usianya 89 tahun. Subuh tadi dia dipanggil pulang Tuhan ke rumah Bapa di sorga. Nah, malam hari ini jam 7 malam akan diadakan kebaktian penutupan peti. Senin dan Selasa malam akan diadakan kebaktian penghiburan jam 7 malam, malam ini juga jam 7 malam. Dan Rabu pagi jam 8.30 akan diadakan kebaktian pelepasan, dan setelah itu akan dikremasikan di krematorium Cikadut. Jenazah saat ini, jenazah Bapak almarhum Bapak Cheng Yung An ini ada di ruang atau di rumah duka Nana Rohana ruang B Batik, ruang B Batik ya. Bapak Ibu boleh menghadiri, paling tidak mendukung mereka di dalam kedukaan ini. Tuhan menghibur dan menguatkan mereka semua. Terima kasih, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, Tuhan berkati setiap kita.